Shalom. Di bagian ketiga ini kita akan belajar tentang being and making disciples. Artinya menjadi murid dan menjadikan murid. Artinya begini saudara, dalam discipleship ada dua hal prinsip penting yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan seseorang. Di dalam pemuridan itu ada dua prinsip penting yang tidak bisa dipisahkan. Yang pertama, menjadi murid, being a disciple. Bagaimana kita menjadi murid Kristus? Yang disebut kemuridan, yaitu proses pertumbuhan pribadi atau kerohanian kita secara pribadi untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Itu disebut dengan pemuridan. Tetapi yang kedua, menjadikan murid atau making disciples. Yang disebut pemuridan, yaitu keterlibatan aktif kita dalam membimbing orang lain mengalami transformasi hidup yang sama. Artinya begini, di dalam pemuridan itu tidak cukup hanya kita yang bertumbuh. Tidak cukup hanya kita yang akan menjadi serupa dengan Kristus. Tapi di dalam proses pemuridan, kalau kita lihat dari amanat Tuhan, dikatakan kepada para murid itu, jadikanlah semua bangsa. Making a disciples. Menjadi muridnya. Jadikan semua bangsa muridku. Oleh karenanya dua hal ini di dalam perjalanan iman orang percaya enggak bisa dipisahkan. Next. Kita lihat di bagian pertama, menjadi murid. Yesus selama pelayanannya tidak pernah kekurangan orang-orang yang mengikutinya, enggak pernah. Rame pengikut Yesus. Banyak orang yang tertarik dengan mujizatnya, kagum pada ajarannya dan bahkan percaya kepadanya. Kalau Bapak Ibu baca di kitab-kitab Injil, salah satunya di Markus berkata demikian, maka kagumlah mereka akan pengajaran Yesus karena para ahli Taurat tidak mengajar seperti Yesus mengajar. Yesus mengajar disertai dengan kuasa sehingga banyak orang kagum, banyak orang tertarik, banyak orang bergembira, banyak orang senang, banyak orang berkata, "Weh, firman yang disampaikan itu keren. Firman yang disampaikan itu menggugah hati, firman yang disampaikan itu memberkati." Banyak orang yang seperti itu. Nah, namun ketika Yesus menyampaikan kebenaran yang menuntut ketaatan penuh, penyangkalan diri dan perubahan hidup untuk menjadi seperti Kristus, banyak pengikut itu yang pada akhirnya meninggalkan Yesus. Disitulah perbedaan orang percaya dengan murid. Coba kita lihat dulu di dalam Matius pasal 13 ayat 20 sampai 21. Perumpamaan seorang penabur benih. Dikatakan begini, benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Ini saya katakan tadi. Banyak orang ketika mendengar Yesus mengajar, Yesus khotbah, menerima firman itu, menerima pengajaran itu dengan sangat sukacita. Dengan sangat bergembira, dengan sangat antusias. Banyak yang seperti itu. Tapi apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Ayat 21. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Jadi kalau berbicara mengenai pengikut, berbicara mengenai orang yang percaya kepada Yesus, Yesus enggak pernah kekurangan orang. Banyak sekali. Berduyun-duyun. Tapi sekali lagi ketika Yesus berbicara tentang prinsip hidup, bagaimana kita hidup untuk menjadi serupa dengan Kristus sesuai dengan rencana Allah dengan semula, bagaimana kita harus menghidupi kebenaran firman Allah yang membawa kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, berbicara penyangkalan diri, berbicara memikul salib, banyak orang yang meninggalkan Yesus. Seperti yang sudah kita baca di hari-hari yang lalu di Yohanes pasal 6 ayat 66 sampai ayat 68 itu. Di sana jelas ditulis.
Maka para pengikut itu mulai satu persatu mengundurkan diri. Dan hal yang sama saat ini terjadi juga. Next. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 30 dikatakan demikian. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi, perhatikan orang Yahudi loh ini, yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Setelah orang-orang ini mendengar Yesus khotbah, mendengar firman yang disampaikan oleh Yesus, dikatakan banyak di antara mereka yang percaya kepada Yesus. Kalau di dalam Matius 13 tadi dikatakan banyak di antara mereka menerima pengajaran, menerima firman itu dengan gembira hati, dengan senang hati, dengan antusias. Oh, pulang ceritanya, keren firmannya tadi segala macam dan itu. Tetapi Yesus berkata demikian. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Banyak orang percaya kepada Yesus, namun Yesus tidak langsung menyebut mereka sebagai murid. Itu masalahnya. Semua orang yang mengaku kepada Yesus itu tidak langsung Yesus sebut bahwa itu muridnya. Enggak. Next, kita lihat ya. Yesus memakai kata jikalau. Apa maksudnya kata penghubung jikalau ini? Kata ini menunjukkan adanya syarat untuk menjadi murid itu. Dikatakan hal ini menunjukkan perbedaan antara orang yang percaya believer dan murid sejati disciple. Kata jikalau itu akan menjadi penentu. Apakah orang ini sekedar seorang percaya believer atau dia disebut a disciple, seorang murid. Kata jikalau ini menentukan. Menjadi murid bukanlah hal otomatis saat seseorang percaya. Iman hanyalah langkah awal untuk menjadi murid. Menjadi murid membutuhkan komitmen lanjutan, yaitu tetap dalam firman Tuhan. Next. Yohanes 8 ayat 31 ini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari atau bahasa Indonesia masa kini ini sama. Dikatakan demikian. Kemudian Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepadanya, kalau kalian hidup menurut ajaranku, kalian sungguh-sungguh pengikutku. Bapak Ibu perhatikan, yang membedakan seseorang sebagai murid sejati atau bukan adalah kesungguhan hidup di dalam firman-Nya. Hidup dalam firman bukan sekadar membaca atau memahami isi Alkitab, tetapi mentaati firman yang dibaca itu. Hidup dalam firman berarti meninggalkan cara hidup lama dan membangun hidup baru sesuai ajaran Kristus. Perbedaannya ada di situ. Sah-sah saja orang senang dengar firman. Sah-sah saja orang senang baca firman. Bahkan mungkin mendisiplin diri sekian pasal setiap hari. Sah-sah saja orang mengerti firman. Tetapi Yesus berkata tidak berhenti di situ. Itu baru hanya langkah awal. Orang tahu firman, orang baca firman, orang senang dengar khotbah, senang dengar firman, itu tidak menjamin mereka menjadi seorang murid. Seorang percaya, iya. Karena yang membedakan antara seorang percaya dan murid itu adalah action melakukan firman itu. Orang tahu firman tidak dilakukan, gak ada gunanya. Orang senang dengar firman, dengar khotbah, semangat sekali, tapi tidak ada eksekusi untuk taat melakukan firman, tidak akan mengubahkan. Tapi ketika orang senang firman, baca firman, renungkan firman, melakukan seperti apa yang diajarkan dalam firman itu yang dikatakan akan membawa dia kepada kehidupan yang baru. Dia meninggalkan cara hidup yang lama. Dan akan menjadi serupa dengan Yesus. Karena apa? Dia menghidupi firman itu. Itulah yang Yesus katakan kepada orang-orang Yahudi yang telah menjadi percaya itu. Jikalau kamu menghidupi firman-Ku,
kamu adalah benar-benar muridku. Jadi orang yang disebut murid itu adalah orang yang melakukan firman. Adalah orang yang berani meninggalkan cara hidup yang lama yang tidak sesuai dengan firman. Dan sekarang dia dengan kesadaran penuh melakukan firman itu sehingga terjadi transformasi dalam kehidupannya menjadi seperti Yesus. Itulah murid. Dan orang-orang seperti itu, kalaupun datang persoalan, tekanan, masalah, penderitaan, kesengsaraan, aniaya, mereka akan berkata seperti Petrus berkata kepada Yesus, kepada siapa lagi kami harus pergi? Karena kami tahu perkataanmu itu adalah kehidupan. Hanya murid yang dapat berkata begitu, saudara. Kalau dia hanya sebatas orang percaya, tidak akan bisa melakukan itu. Karena kepercayaannya itu hanya tergantung mood hatinya. Lagi senang, ya katakan Tuhan baik. Tapi lagi ada pergumulan, banyak tantangan, banyak rintangan, ya omelin Tuhan. Salahkan orang sana sini. Next. Kalau kita tahu bahwa ada perbedaan antara orang percaya dan murid Kristus, yang menjadi pertanyaannya adalah, ini perlu kita lihat. Am I believer or disciple of Jesus? Artinya apakah saya hanya seorang percaya atau seorang murid Kristus? Murid Yesus. Boleh kita cek, saudara ya? Boleh kita cek hati kita dari sekarang. Saya ini hanya sebatas orang percaya atau sudah masuk ke kategori murid belum? Hanya saudara dengan Tuhan yang tahu. Saya tidak berhak menjudge saudara. Menjadi murid Kristus berarti menjalani dua dimensi kemuridan sekaligus, yaitu dimensi vertikal dan horizontal. Kalau kita mau menjadi murid Kristus, kita harus menjalani dua dimensi kehidupan ini, vertikal dan horizontal. Yang pertama, kita lihat. Yang pertama dimensi vertikal. Dimensi vertikal berbicara tentang menjadi murid Kristus secara pribadi. Fokus utamanya adalah hubungan pribadi yang intim antara kita dengan Yesus. Ini adalah prioritas pertama dan utama dalam kehidupan sebagai seorang murid. Artinya kita secara pribadi memiliki hubungan yang intens dan intim dengan Kristus. Kalau kita murid, kita harus menjalani itu. Baik di dalam doa-doa kita, persekutuan kita, di dalam pelajaran atau penggalian kita akan kebenaran, kemudian menghidupinya secara pribadi. Baru kita menjadi murid. Next. Tanpa dimensi vertikal, kita tidak dapat menghasilkan buah dan tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Dikatakan di sana, di luar Tuhan kita gak bisa berbuat apa-apa. Hanya ketika kita memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan, kita bisa berbuah. Yesus memberi teladan dengan mengutamakan relasi dengan Bapa. Dan ketika Yesus memuridkan para muridnya, seperti yang sudah kita pelajari di sesi pertama, bahwa pemuridan itu untuk konteks pemuridan Yesus dan dilihat dari konteks budaya Yahudi, tidak hanya sekedar mengajar secara verbal, tetapi juga memperlihatkan secara non-verbal bagaimana cara menghidupi ajaran-ajaran yang disampaikan. Artinya ketika Yesus mengajar para muridnya harus berdoa, dia menunjukkannya loh saudara. Bahwa dia berdoa kepada Bapa di sorga. Yesus ada kan dicatat dalam Alkitab dia mengajar muridnya berdoa. Dia tunjukkan. Ketika Yesus mengajarkan betapa pentingnya firman dalam kehidupan para murid untuk bertumbuh, Yesus tunjukkan bahwa Yesus itu belajar firman. Dan bagaimana pentingnya firman dalam kehidupannya. Kita lihat beberapa ini. Yesus sering berdoa sendirian. Lukas 5:16, tentu masih ada lagi. Tapi yang dikatakan Yesus itu sering berdoa sendirian kepada Bapa. Yang kedua, mengajar murid-murid berdoa kepada Bapa. Menekankan pentingnya doa dan firman sebagai sarana bersekutu dengan Allah. Jadi enggak cukup hanya berdoa, tapi harus belajar firman juga. Penting dalam kehidupan orang percaya. Next. Yang kedua kita lihat di dalam dimensi horizontal.
Dalam dimensi horizontal ini berbicara tentang hubungan dengan sesama sebagai seorang murid. Dimensi horizontal berbicara tentang menjadi murid dalam komunitas sesama orang percaya. Artinya kehidupan kita di lingkungan sesama orang percaya. Kita perlu pikirkan ini. Yesus mempraktekkan dimensi ini dengan membentuk komunitas kecil 12 murid, hidup bersama mereka dan mengajar mereka dalam keseharian. Kemudian para rasul juga menghidupi dimensi ini dalam kehidupan gereja mula-mula. Jadi ketika Yesus mengajar pemuridan, yang pertama dia mengajar bagaimana cara membangun hubungan dengan Bapa di sorga. Baik melalui doa, melalui firman. Diajari dan ditunjukkan bagaimana caranya. Tapi yang kedua, dimensi yang kedua yang berhubungan dengan sesama. Yesus mengajarkan dan menunjukkan caranya. Seperti apa? Dia bentuk komunitasnya. Ada komunitasnya. Sama seperti di perjanjian lama itu yang Tuhan berikan kepada Musa dimulai dari keluarga. Ajarlah seisi rumahmu melakukan firman. Waktu mereka duduk, terbaring, waktu mereka di jalan, di mana-mana. Nah sama. Ketika Yesus menerapkan konsep pemuridan itu, dia bentuk komunitasnya. Dan di sanalah dia memperlihatkannya, mengajar mereka, menunjukkannya bagaimana caranya, saudara. Dan bukan hanya Yesus, setelah Yesus naik ke sorga, di gereja mula-mula juga itu dipraktekin. Kalau Bapak Ibu baca mulai dari Kisah Rasul pasal 2, seterusnya, di sana terlihat sekali komunitas orang percaya di sana. Kita kembali ke slide-nya, next. Sepanjang perjanjian baru banyak perintah saling yang menegaskan bahwa hidup murid tidak dijalani sendiri, tetapi dijalani di dalam komunitas. Selain daripada hubungan kepada Bapa di sorga, dijalani di dalam sebuah komunitas. Sehingga ada di sana kata saling. Galatia 5 ayat 13 berkata saling melayani. 1 Tesalonika 5 ayat 11 berkata saling membangun, saling mengampuni. Ketika kita mempraktekkan saling, itu cerminan kasih Kristus dan bukti bahwa kita adalah murid-muridnya. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Ini dimensi kedua yang tidak boleh lepas dari kehidupan para murid. Di mana mereka harus ada di dalam sebuah komunitas untuk mempraktekkan kehidupan sebagai murid. Supaya mereka bisa berinteraksi di sana, melakukan kata saling itu. Saling menerima, saling menasehati, saling membangun. Amen. Saudara ngerti enggak kalau dikatakan saling gitu lah. Searching aja di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita nggak usah lihat dari teks aslinya, dari bahasa Indonesia aja supaya kita lebih mudah mengerti. Kata saling itu berbicara umpan balik. Kata saling itu berbicara timbal balik. Kalau contohnya di dalam komunitas, saya dengan Ujang ini, dalam sebuah komunitas dikatakan saling menghargai, artinya saya harus menghargai dia, dia harus menghargai saya. Kita harus bisa menghargai sebuah perbedaan, termasuk perbedaan pendapat. Ngerti saudara? Ketika saudara tidak bisa menghargai pendapat orang, saudara sedang tidak saling. Tidak setuju boleh, tapi tidak harus menyerang. Ngerti saudara? Kalau saudara berbicara saling, saudara harus perbesar hatinya untuk mengerti orang. Seaneh apapun orang itu. Ingat, tidak harus selalu setuju pendapatnya. Tapi kita tidak perlu ribut. Kita tidak perlu mengambil keputusan-keputusan yang pada akhirnya nanti sifatnya arogan. Supaya lebih jelas, duduk bersama bicarakan. Itu saling. Kalau saudara ada di dalam sebuah komunitas,
lalu saudara merasa terganggu karena sikap orang yang ada di sana, saya mau katakan saudara sedang tidak saling. Ngerti enggak saudara? Ini penting, ini penting. Ini sederhana tapi banyak sekali kadang orang nggak ngerti gitu loh. Paham nggak saudara? Kalau saudara ada dalam sebuah grup komunitas, lalu ada postingan temanmu di sana yang tidak pas di hatimu, tidak serak, atau mungkin kasarnya saudara terganggu, hati nurani saudara terganggu dengan itu. Kalau saudara hidup di dalam saling mengerti, saling menerima, saling membangun, saudara nggak perlu take down itu, postingan itu. Begitu saudara take down karena saudara terganggu, itu artinya saudara salah konsep tentang saling. Paham saudara? Biarin aja di situ. Suatu waktu ada kesempatan berbicara bersama-sama. Enggak langsung main hantam kromo, langsung take down dan berkata, oh grup ini enggak dibuat seperti ini. Enggak begitu. Paham enggak saudara? Sampai di sini ngerti enggak? Ini rada-rada ini, gampang-gampang susah. Karena kita merasa enggak enak, lalu kita katakan, oh ini tidak membangun bagi saya. Sama kayak pernyataan kita itu juga belum tentu orang suka. Cuman orang belajar memahami keanehan kita itu. Ngerti enggak saudara? Paham ya? Saya berharap kita ngerti ini. Kalau saudara ada dalam satu grup, seaneh apa orang di situ? Sebelum ada kesepakatan dari awal berkata, belah ini seperti ini, seperti ini. Saya berharap saudara tetap bisa menerima orang itu. Itu kalau saling. Karena dari definisinya. Paham ya? Dan itu yang diajarkan firman kepada kita. Sekali lagi, saling itu tidak harus setuju semua. Tapi kita bisa mengakomodir. Yang menjadi bahan evaluasi suatu saat kita berkumpul, kita bicarakan bersama-sama. Dan kita ambil kesepakatan bersama. Itu namanya saling. Kalau tidak demikian, saudara hanya setuju dengan pernyataan yang buat hati saudara senang, itu berarti saudara hanya kata saling itu menurut saudara hanya menuntut orang lain menyenangkan hatimu. Itu udah berat sebelah, itu bukan saling lagi. Udah lari dari definisinya. Ini perlu bagi kita saudara. Next. Menjadi murid Kristus bukan hanya aku dan Tuhan, tetapi juga aku dan Tuhan dan sesama. Kemuridan sejati adalah hidup yang dibentuk oleh firman Tuhan dalam hubungan pribadi dengan Kristus. Ini hubungan vertikal sekaligus menjadi terang dan berkat bagi sesama dengan menghadirkan kasih yang nyata dalam komunitas atau horizontal. Artinya begini, kalau saudara sebagai seorang murid, saudara tidak bisa berkata, oh yang penting saya dengan Tuhan, yang penting saya bertumbuh. Enggak, Tuhan enggak ngajar begitu. Enggak seperti itu. Kalau kita seorang murid, kita memiliki hubungan dengan Tuhan, tapi juga kita perlihatkan kepada sesama, itu murid. Next. Yang kedua, menjadikan murid. Menjadi murid Kristus adalah langkah penting dalam perjalanan iman. Namun banyak orang Kristen berhenti di titik ini tanpa sadar. Kesalahpahaman ini membuat banyak orang membatasi makna amanat agung hanya pada pertumbuhan rohani pribadi. Di dalam proses kemuridan banyak orang berpikir yang penting saya bertumbuh, yang penting saya baik, yang penting saya lancar. Itu hanya baru langkah awal Bapak Ibu. Yang Yesus katakan dalam amanat agung itu, jadikan semua bangsa muridku. Artinya kita tidak berhenti hanya di batas sebagai murid. Tapi seorang murid harus jadi pemurid.
harus menjadikan orang lain murid. Itu pesan Yesus. Next. Perintah Yesus adalah jadikanlah semua bangsa muridku, bukan jadilah murid yang baik. Halo? Jadi murid yang baik itu perlu, tapi itu belum utuh. Karena Yesus nggak berhenti sampai di sana. Yesus berkata kepada para murid, jadikan semua bangsa muridku. Artinya seorang pemurid, langkah berikutnya harus menjadi seorang pemurid. Itu yang Yesus ajarkan kepada kita. Menjadi murid bukan tujuan akhir di dalam perjalanan iman kita, bukan. Saudara sudah menjadi murid, it's okay. Itu sangat baik. Tetapi jangan berhenti di situ, karena Yesus nggak berhenti sampai di murid. Tapi langkah menuju panggilan yang lebih besar, apa itu? Menjadi pemurid. Disciple maker. Kita harus menjadi pemurid, menjadikan orang-orang lain jadi murid Kristus. Itu yang Yesus katakan. Dan caranya sangat sederhana sekali. Kita sudah belajar 2 sesi yang lewat. Bagaimana caranya? Tidak perlu saudara harus lulusan sekolah teologi. Tidak perlu saudara harus hafal Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Enggak. Saudara terima firman. Saudara ajarkan kembali kepada yang lain. Hidupi firman itu. Tunjukkan kepada mereka. Seperti ini loh. Seperti seorang murid. Jadi saudara pemurid. Itu aja kok. Kalau seperti itu caranya, saya mau katakan. Angel bisa memuridkan enggak? Bisa. Ujang bisa? Bisa. Enggak perlu saudara harus menghafal semua ayat. Saudara diajari di sini, tangkap, hidupi, terus bagikan kepada yang lain. Dan tunjukkan bagaimana cara menghidupinya. Saudara seorang pemurid. Next. Setiap murid dipanggil menjadi pemurid. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 2 dikatakan demikian. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Siapa yang berbicara ini? Paulus kepada Timotius. Ini yang jarang sekali disinggung untuk orang percaya. Tapi kita bersyukur Tuhan terus menuntun kita di dalam proses perjalanan iman kita mengerti kehendak Tuhan. Banyak orang tidak menyadari bahwa setiap murid itu harus menjadi pemurid. Paulus berpesan kepada Timotius, anak rohani yang paling muda. Dia berkata, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Ayat ini bukan sedang berbicara tentang seorang pendeta, bukan seorang pengkhotbah, melainkan kepada seorang murid. Saudara paham? Jika saudara adalah murid Kristus, ayat ini tepat sekali untuk saudara. Karena ayat itu tidak berbicara tentang seorang pengkhotbah dan pendeta dan pengerja di gereja, enggak. Tapi ayat itu berbicara kepada seorang murid Kristus. Dikatakan begini, seperti Timotius yang diminta untuk membagikan apa yang telah dia terima kepada orang lain. Diterima dari siapa? Dari Paulus ini. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi? Dikatakan percayakan itu kepada orang yang dapat dipercayai. Bagikan itu kepada orang. Next. Tuhan tidak pernah merancang pertumbuhan rohani hanya untuk diri sendiri, tapi untuk dibagikan kepada orang lain. Paulus tidak menyuruh Timotius mencari orang sempurna, tapi orang yang dapat dipercaya. Memasuki awal bulan ini kita belajar firman Tuhan tentang orang percaya yang dapat dipercaya. Sebelum ini keluar. Jadi ketika Paulus memuridkan Timotius, Paulus tidak berpesan kepada Timotius supaya dia mencari orang hebat, enggak. Orang yang khatam Alkitab beberapa kali, enggak. Bukan itu.
Tapi yang disuruh dicari itu dan dipercayakan apa yang diterima oleh Timotius dari Paulus adalah orang yang dapat dipercaya. Itu yang dicari. Dapat dipercayai artinya setia, dapat diandalkan, berkomitmen, dan bertanggung jawab dalam menghidupi dan mengajarkan kebenaran. Itu aja. Orang dipercaya itu. Dia setia, dia berkomitmen di dalam menghidupi dan membagikan kesaksian hidupnya kepada orang lain. Itu aja yang dicari dan itu sudah menjadi pemurid. Makanya saya katakan pemuridan di mana aja bisa dilakukan. Di rumah boleh, di kafe boleh. Karena pemuridan tidak harus di tempat khusus yang disakralkan, enggak. Karena prinsipnya sangat sederhana. Untuk mempercayakan kepada mereka apa yang telah dipercayakan kepada kita. Itu aja. Sangat simple. Next. Itu mengapa memuridkan orang lain bukan tugas khusus pendeta. Memuridkan itu bukan tugas khusus pendeta. Coba katakan bersama-sama dengan saya. Memuridkan bukan tugas khusus pendeta. 1, 2, 3, iya. Memuridkan bukan tugas khusus pendeta. Atau pemimpin. Tapi tugas seorang murid. Yang disuruh memuridkan itu adalah murid. Sampai di sini dulu, saya pelan-pelan aja ini. Saudara nangkap ini? Yang disuruh memuridkan itu adalah murid. Orang yang sudah dimuridkan dan telah menjadi murid. Orang itu yang disuruh memuridkan. Pendeta masuk di dalam? Masuk tentunya. Pengerja masuk? Masuk. Tetapi jemaat juga yang belum jadi pengerja masuk juga. Kita harus mengerti. Mindset kita harus dibaharui, saudara. Artinya siapapun murid yang setia dapat menjadi pemurid. Bukan murid yang tahu banyak. Tahu banyak tidak melakukan. Yesus berkata, kau bukan muridku. Ingat Yohanes pasal 8 tadi. Karena Yesus berkata, ciri seorang murid itu, syarat menjadi seorang murid, tahu firman, melakukannya. Kamu benar-benar jadi muridku. Tuhan mencari orang yang mau, bukan yang mampu. Jadi tidak ada istilah murid abadi. Pak Alek, tahun berapa lahir baru Pak? Lupa. Udah ada 10 tahun kira-kira? Nah, taruhlah 10 tahun. Pak Alek gak boleh berkata demikian. Karena Yesus gak berubah, saya juga gak berubah. Dari 10 tahun yang lalu murid yang baik sampai kekal murid yang baik. Enggak boleh begitu. Tidak ada istilah murid abadi. Seorang murid harus menjadi pemurid. Seorang murid harus menjadi pemurid. Harus yang memuridkan orang. Itulah maksudnya. Kita tetap murid. Di hadapan Tuhan status kita tetap murid. Tetapi status kita itu meningkat menjadi seorang pemurid. Karena apa? Kita memuridkan orang. Dengan cara apa? Berbagi kehidupan kepada mereka. Simple, saudara. Yang diajarkan Yesus kepada kita. Kita sendiri adalah bukti nyata dari pemuridan ini. Iman kita hari ini adalah hasil dari orang-orang yang setia, yang dimuridkan dan kemudian membagikan Injil kepada kita. Betul enggak? Halo, saya mau tanya kalian, betul enggak? Bukankah kita ini hasil dari pemuridan orang lain? Di mana mereka setia dimuridkan dan akhirnya mereka membagikan firman, membagikan hidupnya kepada kita. Jadilah kita sekarang jadi murid. Betul ya saudara ya? Nah, oleh karena itu Injil yang kita terima tidak boleh berhenti di hidup kita. Tapi harus mengalir melalui kita kepada orang lain. Kalau kita gambarkan apa yang menjadi pesan Paulus kepada Timotius kira-kira begini. Paulus kepada Timotius. Lalu dikatakan murid yang setia, percayakan kepada mereka yang setia. Dari murid yang setia ini terus mencari lagi orang lain. Siapa itu? Calon murid baru. Contohnya saya sebagai seorang murid, terus saya percayakan sesuatu kepada Ujang. Nah ini
terus ujang mencari orang yang setia. Kemudian nanti orang yang setia itu dimuridkan lagi sama dia, orang yang setia itu mencari orang lain lagi untuk calon murid. Seperti itulah cara kerajaan Allah bermultiplikasi. Jadi bukan hanya untuk kita, yang penting saya senang, yang penting keluarga saya aman. Kalau seperti itu caranya, saya mau katakan, kita baru sebatas orang percaya. Yang satu waktu penderitaan, kesengsaraan datang, kita bisa murtad. Next. Yang kedua, memuridkan orang lain adalah bukti kita mengasihi Kristus. Di dalam Yohanes pasal 21, 15-17, menggambarkan hal ini dengan jelas. 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Saudara ingat peristiwa itu di pinggir Danau Galilea itu? Yesus berkata kepada Petrus bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada orang ini? Setiap kali Yesus bertanya, Petrus menjawab demikian, ya Tuhan, engkau tahu isi hatiku. Lalu apa yang Yesus katakan mendengar pengakuan Petrus itu? Setiap kali Petrus menjawab, ya Tuhan, Yesus tidak berkata, bagus, teruslah bertumbuh dalam hidupmu itu. Enggak. Tapi yang Yesus katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Setiap kali Petrus menjawab, Yesus berkata, ya Tuhan, engkau tahu hatiku. Yesus enggak berkata, sip, maju terus nak, keren imanmu itu. Dan seperti itu, enggak. Tapi Yesus langsung to the point. Kalau engkau mengasihi aku, gembalakan domba-dombaku. Jadi memuridkan itu adalah bukti kasih kita kepada Kristus. Itu yang Yesus singkapkan dari perbincangannya dengan Petrus itu. Kalau engkau benar-benar mengasihi aku, bukti dari kasihmu kepadaku itu, gembalakan domba-dombaku. Muridkan domba-dombaku, itu maksud Tuhan. Jadi kalau kita tidak mau memuridkan orang, saudara jawab sendiri pernyataan itu. Next. Artinya kasih kepada Tuhan harus diwujudkan dalam tindakan nyata terhadap sesama, yaitu membawa mereka ke dalam proses pemuridan. Kira-kira seperti ini, saudara. If you love God, you love people. If you love people, you disciple people. Artinya jika engkau mengasihi Tuhan, engkau mengasihi orang lain. Dan jika engkau mengasihi orang lain, engkau memuridkan mereka. Kalau saya simpulkan begini, memuridkan orang lain itu bukan hanya bukti kasih kepada Tuhan, tapi juga bukti kasih kita kepada sesama. Karena kita mau bawa mereka kepada Kristus. Jika kita mengasihi Tuhan, kita pasti mengasihi sesama kita. Jika kita mengasihi sesama kita, kita pasti memuridkan mereka. Saudaraku, oleh karenanya, saya mau ajak kita terus bertumbuh dalam kasih kepada Tuhan, menjadi murid, tapi tidak berhenti sampai di pada murid. Kita harus menjadi pemurid juga. Karena itu yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kita. Saya harus katakan dengan terus terang. Saya sampaikan di sini supaya saudara tahu, ketika saudara mulai menghidupinya, saudara jangan pernah bermimpi bahwa semua orang akan senang dengan saudara, memuja-muja dan menyanjung saudara. Enggak. Tapi yang saya mau katakan, majulah terus bersama dengan Tuhan. Lakukan bagian saudara. Karena pada akhirnya, saudara hanya bisa mempertanggungjawabkan diri saudara sendiri di depan Tuhan. Enggak bisa bawa istri, enggak bisa bawa anak. Istri enggak bisa berkata demikian, suamiku pengerja Pak di GBJ sama waktu Sibau. Enggak ada itu di kamusnya Tuhan. Enggak ada. Masing-masing kita meresponi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang terakhir saya mau katakan, jangan lepaskan dirimu dari sebuah komunitas. Karena di sana kita akan dibentuk. Dan ingat prinsip saling. Ada hubungan timbal balik di sana. Dan saya berdoa kepada Tuhan biar kita semua memiliki spirit murid yang menjadi pemurid. Kalau saudara taat melakukan apa yang Tuhan suruh saudara lakukan, saya mau beritahu, pertolongan Tuhan sungguh nyata dan sempurna dalam kehidupanmu. Bahkan Alkitab berkata dalam kitab Zakaria, Tuhan memelihara saudara
seperti biji matanya sendiri. Kalau Tuhan memelihara saudara seperti biji matanya sendiri, siapa yang bisa mengganggu saudara? Enggak ada. Oleh karena itu, yuk mari kita terus maju dalam Tuhan. Bangun diri kita menjadi seorang murid dan melangkah menjadi seorang pemurid. Maka saya percaya hidupmu menyenangkan Tuhan.